atau kadang harus selain Adinda. Oh, abang di amanah hari ketuanya. Wakili. Kami kita agak berizin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Berizin nih pertama-tama Kuari Adinda Yusradi yang sudah memberikan kesempatan kita klaim ini, mudah-mudahan atas lindungan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kelancaran. Juga nasi maksud on acara klaim ini adalah dalam rangka ini untuk membahas bagaimana Kopi Gayo ke depan. Kebetulan kira-kira bagaimana Kopi Gayo kuharap ini yang diprakarasai oleh masyarakat Gayo. Kemudian tentu sahabat salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan kita sekalian. Ngokan Adinda aku tahu ni kira-kira benar kira-kira arah ke lebih tua sih ini kadang birdok paling ni si kita hormati sin alhamdulillah ngok hadir klamer kita kira-kira mungkin sebagai ya peserta si yang dituakan lah birdok ni. Assalamualaikum birdok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau menengok korum ibi mudah-mudahan sehat ibi ga. Alhamdulillah, amin amin rabbil alamin. Alhamdulillah. Ibi dan adik-adikku bebene, si ku sayangi, si ku hormati. Alhamdulillah kita klaim nengok ngorum syarat ruangan Zoom meeting ini. Tentu saja ini dengan karena aku pengen mendadak tikini Adinda Yusradi ini untuk membuka ke mewakili ketua. Jadi kurasa kenawan perjalanan kami dari panjang lebar menawahan kata-kata kira sambutan. Jadi kurasa kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim murum buka acara klaim ini kita laksanakan dengan lancar. Kurasa ya di hari aku Adinda tikik ini mohon maaf nih karena nih ikaku kejum nih baju anak kondisi ini kira memungkinkan telah kena gelap juga membeli kira. Jadi ya aku mohon maaf ini bercerak pem kecos pora kira. Jadi ya kurasa nih bene adik-adik Adinda bene juga sukses acara ini karena si angan kasate mudah-mudahan ku harap nih mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ya kurasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Bang Alwin Desri, anggota penasehat Musara Gayo Jabodetabek. Jadi langsung nih kita ku pembahasan, yaitu kiat berbisnis kopi atau kedai kopi, terutama kita di Jabodetabek nih. Sebagai informasi, ini ben kegiatan perkopian secara virtual. Dan pembicara waktunya Pak Armia. Pak Armia ini pengurus IKI, kemudian Kopi Aceh dan eksportir. Jadi menurut Pak Armia nih, informasikan sudah ini bahwa 100% dan Kopi Gayo ini pasar domestik. 99% pasar internasional. Nah, terutama ke Amerika, Asia, dan Eropa. Nah, cuman persoalan Eropa ini ketat peraturannya sini, terutama menyangkut penggunaan pestisida nih. Nah, walaupun ini ambang batas sih, tapi pak ini nampaknya jadi permasalahan sini gitu su. Nah, kesempat Amerika nih memberlakukan aturan yang sama, ini jadi persoalan cool gitu nih karena lagu Lingsine mengutip si sawah nih Pak Armiana 99% ekspor kudarat kopi tentu. Nah, jadi peluangnya cukup cool, terutama si 100%-nya ini pasar domestik, pasar Indonesia, terutama di Jabodetabek nih. Nah, guna tips
membangun bisnis kopi ini guna kita memperluas pasar kupin tesu sehingga petani tepinguk terbantu. Lebih lanjut kami langsung renya kami usah kesempatan ku Ibu Adelinga, dan ini kami batasi waktu pemaparan materi sawah ku 8:30. Keti 8:30 ku jam 9 kurang 5 kita berdiskusi lebih lanjut. Ku Ibu Adelinga kami persilakan. Berizin Bang Yusradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya dalam kondisi pandemi ini kita diberikan kesehatan, bisa bersilaturahmi walaupun hanya dengan menggunakan Zoom meeting. Untuk saat ini dunia IT ini memang sangat kita butuhkan sekali ya, hampir seperti kebalikannya yang seperti Bang Yusradi bilang tadi mengenai kopi. Kalau di Gayo tadi katanya 1% domestik, 99%-nya adalah ekspor. Untuk saat ini kebutuhan kita untuk IT sama seperti itu. Jadi pertemuan kita cuma 1%, tapi 99%-nya adalah melalui dunia IT seperti yang kita lakukan ini, Zoom, bahkan ngajar pun mungkin yang ada guru-guru di sini menggunakan Zoom. Ya kita nggak tahu nanti ke depannya untuk bagaimana kelanjutan hidup kita. Yang jelas saya berharap BWN saudara-saudara Syaraisin, baik kakak, adik dan abang-abang semua, kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, selalu menjaga kesehatan, makan yang sehat dan jangan lupa makan buah-buahan. Dan berterima kasih kepada Pak Ketua, Pak Ahyar Gayo, mungkin beliau nggak ada, ucapkan terima kasih kami kepada beliau bahwa kesempatan ini bisa diberikan kepada kami dari Ratu Kopi Gayo untuk perdana ya, mungkin di Zoom ini di entrepreneurship Musara Gayo. Berizin kin Kak Reduk juga dan Bang Alwin dan Bang Nova juga nih dari Depok ya. Kemarin Bang Nova udah nyobain kopi kami nih, berizin Bang. Dan tidak bisa disebutkan semuanya satu persatu. Yang jelas aku berizin BWN, saudara-saudara BWN, kita izin gere untuk memberikan sesuatu yang ini lebih gitu. Tapi lebih kepada yuk kita berbagi pengetahuan. Kenapa? Karena ku betih nih BWN yang ada di sini adalah awalnya dari Takengon pasti menjadi petani kopi. Beda aku cara pemaparanku ketika ketemu sama orang, tapi orang itu tidak mengerti kopi. Dan wan lingkungan kita si Yarayuan Jumni, karena kita BWN ada Takengon, ada Gayo, secara otomatis BWN ngebetih kuna carai menanam kopi, mengembangkan kopi, dan bahkan memproduksi kopi pasti sudah banyak yang mengerti. Jadi yang paling utama mungkin untuk pemaparannya adalah seperti di awal dulu seperti yang Bang Yusradi bilang tadi ya. Kalau dari Pak Armia itu kan beliau adalah memang ketua AIKI seluruh Aceh Tengah. Suara saya kedengaran Bang? Bagus? Oke. Nah, sebenarnya data ini belum bisa kita katakan 100% benar gitu. Jadi kenapa gitu? Karena data kita masih belum ada yang data pasti dari Takengon dan Bener Meriah itu. Kenapa saya bilang berani begitu? Karena setiap kita tanya di satu daerah, satu desa, berapa banyak petaninya, berapa banyak hasilnya tiap tahun, itu nggak ada data konkretnya gitu. Nah makanya saya sangat bersyukur sekali memiliki adik-adik yang sekarang sudah kreativitas banget adalah Dewira. Si Wira ini adalah dia telah memasuki dunia kopi dengan digital. Salah satunya digital sekarang ini adalah seperti trading kopi. Trading kopi ini yang dibutuhkan adalah data si kopi ini lengkap dari petaninya, tanahnya, di mana kedudukannya, di mana ditanam, berapa varietasnya. Satu pohon itu bisa menghasilkan berapa. Jadi traceability si kopi ini jelas. Nah, kalau nggak salah si adik kita ini Wira ini dia di Bener Meriah. Saya berharap untuk adik-adik yang lain ada di Takengon bisa mengikuti beliau untuk mengikuti tren kopi masa kini, yaitu tadi salah satunya trading kopi.
Trading kopi ini karena dunia kita ini sekarang kan dunia IT. Jadi di dunia IT ini kita tidak kedatangan tamu lagi dari luar negeri, tapi kita menjelaskan dengan IT. Di IT ini kita akan menjelaskan seluruhnya dari mulai cara menanam, cara memetik, cara processingnya bagaimana di rumah proses, terus cara pemilahannya, di rumah sortir, kemudian masuk ke gudang, pengemasannya, terus berat kopinya, terus ukuran kopinya, semuanya tertera dalam traceability kopi ini. Bahkan dari desanya ya, kecamatan, desa mana, nama petaninya siapa, dan itu semua ada dalam data tersebut. Jadi dengan data ini, dengan video-video ini, dengan foto-foto inilah kita menjual si kopi ini go internasional. Kenapa? Karena pandemi ini nggak bisa mereka datang ke kampung kita, ke Takengon, ke Gayo, Bener Meriah, ataupun ke Blangkejeren untuk melihat kebun. Tapi dengan adanya trading kopi yang traceability ini, maka kita dengan secara tidak langsung menjelaskan kepada mereka bahwa inilah proses kami. Nah, dengan itulah kita akan dibeli oleh mereka gitu. Tapi ada tapinya lagi nih. April kemarin, kebetulan saya ini bekerja sama dengan salah satu koperasi di Takengon, daerah Bebesen. Nah, kita telah mengekspor untuk beberapa negara ya, udah beberapa negara kita ekspor ke luar negeri. Ada yang ke California, Chicago, Kanada, England, London, Belanda, terus ke Korea Utara, Taiwan, Hong Kong, Cina, nah Jepang. Jadi untuk saat ini justru bukan kopinya yang terhendak bukan orderannya yang nggak ada. Tapi kopi kita yang nggak ada. Kita ini masih punya utang nih. Jadi kami ini masih beberapa PO ngutang sama beberapa negara karena kita bulan April kemarin panen kita tuh hampir gagal 50%. Karena mungkin perubahan cuaca di Gayo, angin terlalu kencang sehingga bunga belum jadi, udah jatuh gitu. Nah, problem kita yang kayak gini dengan perubahan iklim ini yang perlu nanti kita kita ngajak orang-orang yang ahli. Jangan seperti kemarin di Vietnam, bahkan hangus semuanya karena terlalu dingin gitu. Nah, kalau di Takengon kita sudah mulai menggunakan peneduh. Jadi dengan adanya peneduh ini angin nggak terlalu kencang ke meniup bunga pohon-pohon kopi gitu. Dan kita bersyukur juga mungkin ini bulan November nanti mudah-mudahan panen di Takengon itu bisa lebih baik. Untuk saat ini kopi Arabica Gayo di Jakarta ini untuk green bean-nya sangat langka dan sangat mahal. Nah, kita sebagai pengusaha kopi, kedai ataupun kopi shop di Jakarta ini membeli kopi ke Gayonya aja jadi bingung. Kenapa? Karena kemarin kita misalnya beli di angka 70 ya atau 80, sekarang udah di atas 80 semua gitu. Nah, jadi dengan kelangkaan panen kemarin harga kopi ini jadi melonjak naik gitu. Nah, akhirnya kami penggiat kopi ini untuk di kedai bingung nih mau jualnya bagaimana gitu. Nah, jadi secara kalau mau menaikkan harga itu untuk produk itu nggak mungkin. Tapi kalau green bean masih mungkin. Tapi kalau di produk kita naik turunkan itu kayaknya nggak bagus ya untuk teman-teman kedai lainnya. Karena kami ini sebagai kedai dan sebagai coffee shop, kami menjual juga untuk kebutuhan kedai-kedai lain. Gitu. Jadi kami nggak mungkin menaikkan produk kopi ini secara signifikan banget gitu. Jadi kita bisa menaikkan hanya di green bean saja. Tapi orang kadang-kadang ini, tadi aja ada yang minta 100 kilo, saya naikkan harga di angka 90 aja udah menjerit gitu. Padahal kita memang nggak ada stok kopinya gitu. Di Gayo itu sama sekali untuk sekarang ini langka kopi gitu loh. Dan di Jakarta ini ya kopi yang dibutuhkan adalah yang paling banyak komersial sama grade semi-wash grade 1, tidak lebih dari situ. Kalau ada pun di full wash, honey ataupun natural wine itu nggak terlalu banyak seperti semi-wash. Semi-wash komersial ya. Semi-wash komersial ini yang sangat diminati oleh orang Indonesia di Jakarta dan sekelilingnya. Kalau saya pribadi ditanya, kamu lebih suka ekspor apa lokal? Gitu. Kalau aku milihnya lokal. Kenapa?
Karena kalau ekspor kita paling tinggi itu 4,2 US. Kalau dirupiahin itu sekitar 52, 54 paling pantar paling tinggi harga penjualan kopi kita. Sementara di Indonesia, dalam domestik Indonesia baik kemanapun kita kirim itu bisa di atas 60 dan di atas 60 lah. 70, 65, 60 itu udah mentok banget. Nah, sebenarnya di Indonesia ini peminat kopi kita ini lumayan sudah banyak. Kenapa? Karena digunakan untuk blend. Semua rata-rata kafe ataupun kedai kopi yang ada di Indonesia sebagai best seller kopi Arabikanya itu adalah kopi Gayo. Habis itu baru dia blend sama Robusta mana saja. Nah, kalau Robusta Gayo itu hanya 1%. Tidak bisa kita mengekspor kopi Gayo. Kemarin ada permintaan Robusta Gayo itu 100 ton. Saya bilang, saya langsung nyerah. Kenapa? Karena nggak mungkin untuk komoditi Gayo, Aceh dan seluruhnya aja itu sudah tidak cukup. Kopi Gayo selama ini kita minta 500 kilo aja kirim ke Jakarta itu susah. Harus ngambil dari beberapa titik. Dan itu perbedaannya sangat jauh. Ada di Lumut, ada dari Bintang. Itu perbedaan panennya juga berbeda. Tidak bisa seperti Arabica ya. Kondusif dengan model yang sama dengan petik merah. Karena apa? Karena untuk Robusta Gayo ini kayaknya masih seperti zaman dulu. Petiknya petik pelangi. Petik pelangi itu ada kuning, ada hijau, ada merah. Semua dipetik sekaligus. Akhirnya terlalu banyak quicker yang ada di dalam kopi ini. Akhirnya untuk blend itu orang lebih banyak menggunakan pine Robusta dari daerah lain. Seperti daerah Bengkulu, Solok, Mandailing, ataupun Lampung. Gitu. Jadi untuk saat ini kafe atau kedai yang ada di Jakarta itu untuk Arabica blendnya masih mayoritas adalah kopi Gayo. Arabica kita diproses semi-wash komersial ataupun semi-wash grade 1. Kalaupun full wash-nya digunakan sebagai single origin untuk manual brew. Jadi tidak pernah digunakan, jarang ya digunakan oleh kafe atau kedai-kedai itu di atas grade itu. Kenapa? Karena harga memang tinggi. Sementara untuk kopi susu di Indonesia ini sangat diminati. Kopi susu itu adalah kopi susu kekinian yang seperti kopi di blend langsung dicampur dengan simple sirup ataupun powder baru dicampur dengan susu. Nah, yang seperti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah minum di salah satu brand-brand kopi. Nah, yang menjadi best seller di kedai kami itu adalah kopi susu gula aren. Nah, kita menggunakan gula arennya memang setelah dijadikan liquid. Tidak seperti zaman dulu nenek moyang kita di Gayo ya, kertup, dipotong-potong, digigit. Untuk saat ini kita langsung jadikan cairan, diliquidkan, baru kita campur dengan kopi, baru kita tambah dengan susu. Itu. Nah, saat ini selama pandemi, setahun lebih lah ya, setahun lebih kita beberapa gerai kita tutup. Di dalam mall kita juga tarik karena pembeli kita sangat berkurang. Walaupun kita ini adalah bagi hasil. Kita bagi hasil ya. Kita beberapa kerjasama dengan Lipo. Kita bagi hasil sama mereka. Tapi dengan bagi hasil pun kita masih minim. Kita nggak bisa bayar karyawan. Hariannya jadi mentok gitu. Akhirnya kita putuskan untuk menarik semuanya dari mall, department store, ataupun dari beberapa tempat gitu. Salah satunya di Plaza Mandiri. Nah, kita tarik semua. Karena apa? Karena untuk pembayaran gaji karyawan kita juga sudah mentok gitu. Tidak mendapatkan hasil. Nah, akhirnya gimana nih caranya supaya kopi ini tidak tenggelam gitu. Karena saya nggak mau kopi ini saya lahirkan di tahun 2016. Saya mulai bergerak sendiri. Dulu mikirnya tuh dari hasil kopi sendiri gitu. Gimana caranya ini kopi ini bernilai jual tinggi gitu. Akhirnya saya awal jual produk, setelah jual produk kita kerjasama beberapa kafe, akhirnya terus buka sendiri. Nah setelah itu buka sendiri waktu tutup kembali gitu. Nah tapi ini aku ingin bertahan gitu. Ya udahlah kita bertahan aja gitu. Walaupun memang kita sekarang nggak pakai karyawan, kita kerjakan sendiri semua sama anak-anak. Kebetulan anak yang besar juga sudah selesai skripsi.
Dan kebetulan dua anak saya ini kebetulan suka juga di dunia kopi, dan mereka juga saya ajarkan menjadi barista dan sudah bisa dilepas untuk memegang satu gerai gitu Pak. Jadi kita ini bertahan dengan cara, bagaimana caranya, yaitu salah satunya ya kita menjual secara online dengan take away. Jadi kopi yang kita masukkan ke dalam botol gitu, literan, ada yang 250 gram, 500 gram, terus 1 liter. Nah awalnya kita buat seperti itu. Terus untuk saat ini alhamdulillah kita memberanikan diri kembali membuka salah satu gerai lagi karena kita ada kerjasama dengan seluruh pasar jaya di DKI. Kemarin saya kebetulan minta lokasi tempat sama mereka yang di pasar jaya. Kebetulan dekat dengan rumah, yaitu pasar Cidodol. Nah di sana kami ada beberapa gerai kafe yang buka. Alhamdulillah untuk saat ini karena PPKM-nya juga agak ada sedikit toleransi, ya kita bisa buka sampai jam 12 malam. Alhamdulillah sudah mulai ada peminatnya, tapi dengan mematuhi protokol terus gitu. Nah untuk sampai di sini nanti lebih banyak ke pertanyaan sekali ya Bang, karena sudah 30 menit. Mungkin nanti kalau dari saya untuk adik-adik yang ada di Jakarta, saya ada tawaran. Kalau misalnya adik-adik ada yang bergerak di dunia kopi juga, yang mau berusaha, yang mau membuka gerai ataupun kedai, yang bisa kerjasama dengan mau bekerja sama, saya ada beberapa tawaran dari Pasar Jaya, bisa di daerah yang terdekat dengan tempat adik-adik tinggal atau saudara-saudara tinggal. Kemarin tadi malam kebetulan saya juga didatangi oleh salah satu sekretaris dari Pasar Jaya menawarkan di Pasar Mampang. Mungkin teman-teman yang ada di dekat Mampang boleh kerjasama, nanti bisa berjualan di sana, bisa membuka kedai kopi juga. Kami juga terbuka bermitra dengan menggunakan brand kami, tapi tetap yang mengelola saudara-saudara semua. Kalau seandainya kopinya belum ada, kita spot dengan kopinya, tapi peralatannya bisa beli sendiri. Nanti untuk edukasi sampai bisa menjual, bisa membuat kopi, saya siap mengedukasi adik-adik semua atau saudara-saudara semua sampai bisa menjual. Kenapa saya selama ini yang saya lakukan itu? Saya menjadi konsultan kafe di beberapa tempat. Saya tidak menarik bayaran. Saya gratiskan menjadi konsultan ini dengan cara bayarannya adalah mereka mengambil kopi dari saya. Nah, cashback-nya itu. Jadi saya nggak minta mereka bayar saat saya membuat mereka kafe, tapi saya kontrak sama mereka selama 2 tahun continue, kopinya Gayo itu harus dari saya, kopi blendnya harus dari saya. Dan edukasi saya gratiskan semua sampai mereka bisa menjual kopi, sampai itu kafenya bisa berjalan. Jadi untuk teman-teman atau saudara-saudara semua yang ingin berusaha di dunia kopi, bisa hubungin aku, nanti insya Allah saya akan siap membantu saudara-saudara atau adik-adik yang ada di Jakarta. Nah, kemarin itu saya sempat ngajar di Medan untuk anak-anak USI Medan. Salah satunya ada 3 anak orang Gayo. Mereka itu anak petani kopi dari Gayo, kuliah di Gajah Putih. Harapan besar saya waktu itu adalah mereka selalu mengikuti Zoom meeting dengan salah satu kampus tersebut. Tapi sepertinya mereka mundur. Justru sekarang akhirnya anak USI Medan ini yang terus-menerus saya didik, akhirnya mereka sekarang memiliki KP dalam kampusnya. Syukur alhamdulillah mereka bisa mengembangkan kopi Karo, Simalungun. Nah, itu yang saya harapkan untuk adik-adik juga yang ada di kampus di Takengon gitu. Baik di Jakarta juga. Mungkin nanti bisa buat kedai kopi di kampusnya. Karena apa? Karena ada jurusan-jurusan pariwisata. Nah, seperti pernah juga saya ngajar di seluruh DKI itu masuk ke dalam SMK. Seluruh SMK DKI pernah kita masuki, kita ngajarin di sana mulai perkenalan kopi, menjadi barista, bagaimana menjadi wirausaha yang handal di dunia kopi gitu. Nah, rata-rata mereka itu setelah lulus kembali menghubungi kami gitu, menghubungi kami minta bantuan, Bu, saya punya modal gitu. Nah, sebenarnya modal dengan modal 7 juta aja, kalau ada tempat kita udah bisa buka kedai kecil gitu.
Tidak harus langsung seperti kedai besar gitu. Lebih baik kita memulai dari kecil. Setelah dari kecil udah mengetahui kopi, kita bisa kembangkan itu kopinya lebih maju lagi, lebih baik lagi. Gitu Bang Yus, sudah 30 menit, mungkin nanti lebih ke pertanyaan aja. Ya, baik. Bu Ade, terima kasih banyak atas paparnya yang luar biasa, cukup memberikan arahan ya. Kemudian tadi ada peluang-peluang yang bisa kita eksekusi bersama atas informasi, jalan, peluang yang sudah di-share ke kita semua. Sebelum kita buka 3 penanya pertama, kita kasih plus dulu. Cuma ini Zoom ini agak susah juga kita plus ya. Paling begini. Oke. Kuda? Ya, oke, baik. Ini sire beraka keimunan teni keiman tempi utama. Kebetul ini, gerga? Ini Bang Nopani ngeteles anu ini. Gerga? Jadi ini kita padatkan lebih banyak diskusi ya untuk 30 menit terakhir, baru kita tutup mehoya 15 menit terakhir kita tiru ke si baca puisi hari Bang Fikar. Gerga? Kin hibur nih. Oke, baik, 3 penanya pertama. Silakan tunjuk tangan di layarnya. Arakah? Atau langsung dibuka di unmute, mute-nya langsung ngomong. Dengan 3 penanya yang lebih guna langkah untuk berbisnis nih, apa yang mesti disiapkan segala macam. Silakan. Arakah? Kita udah jelas kali tadi Bang ya. Bang Harisan ini. Aku nguk. Nguk Bang. Wah ini turah wakil memulai ini. Bernya. Sebenarnya ini menarik menarik sekali Kak ya. Kalau kita lihat orang Kuningan itu kok jual bubur ya, bubur BRI lah mereka bilang, bubur roti Indomie. Ya, kalau kita kan kopi Gayo, katanya kopi terbaik di dunia. Sebenarnya sejauh seberapa besar profitnya Kak? Profit orang bisa bisnis kedai kopi di Jakarta itu Kak. Kalau saya tanya orang Kuningan tuh, dia satu orang Kuningan tuh bisa buka 5 cabang bubur. Itu satu cabang itu sebulan bisa 5 juta tuh. Berarti kalau 5 cabang bisa 25 juta. Iya. Kan sederhana hitungannya ya. Ini maksud saya bagaimana orang Gayo Jakarta itu bisa profit menjual kopi gayunya yang produk yang diunggulkan ya. Baru ada produk ikutannya seperti apa tuh namanya yang terkenal sekarang Starbucks. Itu 40% produk penjualannya itu bukan kopi tapi aksesoris. Nah, itu kan kita harus jual kopinya dulu, unggul dulu. Ini hitung-hitungannya gimana Kak? Misalnya sewa tempat, karyawan, bahan baku. Nah itu sebesar apa profitnya? Ya, ini pertanyaannya kayaknya Pak Wakil kita mau ada buka kafe nih kayaknya nih. Langsung aja Bu Ade, tanpa menunggu penanya kedua ketiga. Langsung jawabnya efektif webinar lanjut. Ya, gini Bang, dunia kopi ini untuk saat ini ya selama pandemik ini orang pada tutup usahanya, tapi di dunia kopi justru bangkit menjamur di mana-mana. Jalan ke rumah nih saja ada 5 warung kopi yang buka, rumah dijadikan tempat usaha sebagai kedai kopi, dan itu setelah saya survei kemana-mana dan tanya teman-teman juga, bahkan bukan hanya di Jakarta, justru di seluruh daerah pun sama seperti itu. Karena selama ini saya juga ngajar barista melalui Zoom meeting. Jadi beberapa anak-anak ini udah mulai membuka kafe Bang. Gitu. Jadi mereka mulai membuka kafe, kenapa? Di kopi ini, saat kita menjual kopi, kita pasti bertanya dulu, seberapa besar sih resiko menjual kopi ini? Kita tahu orang entrepreneur itu harus memiliki insting ataupun keberanian untuk kerugian.
Tapi di dunia kopi sebenarnya itu tidak masuk gitu loh. Karena apa? Karena di dunia kayak kopi ini sampahnya pun bisa jadi duit. Nah, itu si Miko mungkin kafenya sudah menghasilkan sampah kopi berapa banyak. Banyak salon-salon yang datang berkunjung ke tempat kita akan membeli itu sampah kopi kita. Itu sampahnya saja menjadi duit. Bagaimana kopinya gitu. Jadi perhitungan kopinya gini. Kita apalagi mungkin di antara kita ini pasti memiliki kebun sendiri di Gayo gitu kan. Secara otomatis bahan kopinya hanya 50% lah kita hitung gitu. Tidak usah sampai 70%. Kecuali kita beli ya. Kita beli kembali sama penggiat kopi. Sekitar 70%. Setelah kita roasting, mengeluarkan biaya roasting, apalagi kalau memang teman-teman, sebagian teman-teman di Jakarta ini, orang Gayo Jakarta ini, sudah banyak memiliki mesin roasting sendiri. Jadi mengeluarkan kosnya hanya pembayaran listrik dan gas. Tapi walaupun seandainya nih kita harus ngerosting tempat lain, dan sekarang untuk jasa roastering itu sudah super murah. Ada yang 15.000, ada yang 10.000. Kalau kita makin banyak merosting, makin rendah lah harga roastingan kita, gitu. Dan kita taruh tengahnya aja 15.000 per kilo. Nah, satu gelas kopi kalau kita seduh di kedai itu paling murah adalah 10.000. 1 on itu 10. Udah dapat 100.000. Ya kan? Kalau 1 kilo. Nah, itu bisalah kita nalar kita keluarkanlah dari situ untuk apa? Air. Cup, ya kan? Cupnya itu kita hitungnya 400 perak 1 cupnya. Airnya kita hitungnya 200 perak. Jadi untuk 1 cup kopi itu yang kopi hitam aja yang kita jual 10.000 itu kita bisa mendapatkan minimal 750. Dari 10.000 tadi dikurangi 250. Untuk pembayaran cup, ada jasa roastery, ada jasanya air, listrik. Kita hitung lagi karyawan, kita keluarkanlah 250 lagi, 500. 5.000 dalam 1 cup kita mendapatkannya. Kaliin 1 kilo. Itu baru penjualan di kopi hitam. Tapi kalau kita lebih memiliki kemauan lagi untuk mendapatkan income yang lebih banyak, yaitu kita harus menjual di kedai itu adalah seperti kopi kekinian saat ini yang diminati oleh orang anak muda. Nah, di tempat kami ini ada beberapa kedai, di kedai kami ini, ataupun saya mendidik atau mengajarkan, mengedukasi orang, itu minimal 10 menu dalam 1 kafe. Dan yang seperti saya tawarkan tadi, kalau teman-teman mau berusaha, silakan 10 menu itu saya gratiskan memberikan menu kepada teman-teman. Biasanya seorang R&D itu untuk 1 menu dia dibayarnya tuh 5-750.000 untuk 1 menu yang selama ini kita jual ya. Paling kalau sama-sama teman-teman itu sekitar 400 lah untuk 1 menu. Sampai dia betul-betul rasanya itu seperti yang diharapkan. Gitu. Jadi begitu Bang, kalau tempat, lokasi itu tergantung dengan situasi tempatnya kita ya. Semakin besar tempatnya, semakin bagus tempatnya, maka semakin mahal kita sewanya gitu loh. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan jangan terlalu besar dulu. Apalagi kalau memiliki tempat usaha ataupun tanah kosong, kita bisa sewa tanah kosong. Itu kita sewa tempat tanah kosong langsung kita bangun cuma pakai kontainer aja, itu sudah menghasilkan sekali gitu loh. Nah, hitung-hitung kayak teman saya ada sewa kontainer, dia sewa lapangan, dia masukkan kontainer dia beli 4 juta. Dia perbaiki, habislah 10 juta gitu, dicat, ditambahin sayapnya kanan kiri, depan belakang gitu. Terus dia tambah buat toilet. Nah, di lapangan itu cuma terbuka, hanya pakai payung-payung aja. Jadi dengan modal dia kemarin 80 juta, dia bisa menghasilkan 1 harinya itu 1.500.000 paling sedikit. Paling sedikit 1.500.000. Kenapa? Karena lahannya itu lumayan besar. Jadi menampung banyak orang dari masa PPKM ini.
gitu. Dan hal-hal yang seperti itu yang harus kita lihat gitu ke depannya kalau kita mau usaha kopi di kedai. Kenapa? Lokasi tempatnya itu sangat dibutuhkan untuk saat PPKM ya. Mungkin kalau sebelum pandemi bisa kita tidak terlalu besar, bisa dempet-dempet duduknya gitu. Terus nggak terlalu wah juga nggak masalah gitu. Tapi untuk saat ini tempat itu, keluasan tempat itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, seperti kedai kami ini memang saya nggak bilang besar, lumayan di dalam kedainya itu hanya bisa masuk produk dan 2 meja. Syukur alhamdulillahnya itu aula outdoornya itu lebar gitu loh. Kita bisa pakai itu hampir berapa meter gitu, jadi bisa seluas mungkin lah, karena itu kan pasar, malam nggak ada lagi orang. Kebetulan pasar itu hanya sampai jam 12 siang aktifnya gitu. Jadi dari jam 1 itu kita udah bisa buka, itu area itu khusus untuk kita semua gitu. Jadi kita bisa pakai sepanjang manapun gitu. Jadi lebih banyak di outdoor daripada di dalam. Ya. Gitu Bang. Berarti 50% per cup ya? Ya. Ya. Kalau kita lebih pinter lagi, itu bisa lebih Bang. Seperti misalnya kita tambah dengan, karena apa? Karena kalau makin kita punya menu yang lebih baik, seperti misalnya kopi susu gula aren ya. Nah, kita kan model gula aren sama susu lagi gitu kan. Nah, itu bisa kita jual di atas 20 gitu. Jadi kan berarti ya 22, 25 lah harganya itu kan. Nah, APP-nya itu sekitar 11 ribuan. Oke, mantap. Prinsipal. Oke, berizin Bang pertanyaannya. Segera Bang ya buka KP-nya. Dan hubungi Ratu Kopi Gayo melalui sekretaris Siap, atau dibantu. bagian entrepreneurship. Langsung ke wakil ketua 2, Bang Darwan. Ya, baik. Penanya kedua, silakan. Bang Nova udah senyum-senyum. Ini ada yang ditanyakan, Bang? Silakan atau Bang yang Nova. lain? Aku nyimak Padim loh. Bomi. Yang lain? Penanya kedua? Ike Gerara, aku tekek Adinda. Boleh Bang, silakan Bang. Silakan Bang. Ini ya, Bomi berizin waktunya. Ini kadang sedikit menyimpang dari masalah investasi KP, pembukaan KP kita ya. Jadi gini, Ibu narasumber Adinda. Iya Bang. Memang ini Kopi Gayo Arabica ini kan sudah sama-sama kita ketahui yang sudah terkenal hingga ke mancanegara, ya kan? Iya. Kan Kopi Gayo ini sangat diakui cita rasa dan aromanya secara dunia dan sudah diekspor lebih kalau nggak salah ke 17 negara di 5 benua kalau nggak salah, ya kan? Iya. Namun makanya sedikit agak menyimpang, ini ada pertanyaannya begini. Jadi pengusaha-pengusaha Kopi Gayo ini ada yang banyak betul yang waktu itu pernah menghubungi kami dalam rangka dia ekspor, ya kan? Jadi di ekspor itu dari kalau mereka ekspor ke ke mancanegara ataupun ke 17 negara tadi, ini banyak betul kendala yang dihadapinya di Pelabuhan Belawan katanya, ya kan? Padahal masalah sertifikasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu sudah diperoleh, sudah lengkap lah, kira-kira gitu. Namun kendala transportasi ini khususnya di Belawan ini yang jadi kendala. Ya, mungkin melalui narasumber kira-kira ada nggak link ataupun untuk memudahkan pengusaha-pengusaha kita ini yang dari Gayo khususnya untuk ke arah supaya memudahkan untuk ekspornya. Itu yang pertama, Dinda. Ya kan? Iya, Bang. Yang kedua tadi disampaikan bahwa untuk 1 cup tadi kan kopi ini kalau kita ini kan bisa 20.000 ya. Kalau gula sama susu tadi ya, kalau nggak salah dengar ya. Iya, benar, Bang. Nah, itu kira-kira tadi sudah disampaikan APP-nya 11.000 ya? Iya. Benar ya, 11.000 ya? Iya, benar, Bang. Kira-kira kalau kita berbicara real cost profit lah katakan itu dari angka yang tadi aja yang 1,5 juta per bulan tadi, kira-kira
real profitnya berapa yang kita bisa peroleh itu, Adinda? Itu yang kedua. Saya kira mungkin pertanyaannya itu mungkin ada pencerahan dari narasumber nih. Brigit Prasawa di Adinda Yusradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alwin, langsung ya Bu Adi dijawab dua pertanyaan tadi, Bu Brigit. Untuk pertama dulu Bang Alwin ya, ekspor gayo. Ya, ekspor tadi ya, banyak kesulitan. Ini Bang, untuk saat pandemi ini dari 2019 April sampai saat ini, ekspor itu memang sangat tersendat, yaitu salah satunya kontainer Bang. Jadi memang untuk orang-orang ekspor ini memang harus memang ilmunya itu harus ada Bang gitu loh. Ilmu ekspornya tuh, karena apa? Di ekspor ini mafianya luar biasa. Masuk ke dalam pelabuhan pun kita itu sudah dapat kali. Makanya kalau kita datang masuk kopi mau kita ekspor satu kontainer misalnya Bang 19,8 feet, itu kita didampingi oleh TNI. Itu dari Takengon itu kita sudah didampingi oleh aparat yang mungkin kita sudah bekerja sama beliau, didampingi sampai masuk ke dalam pelabuhan gitu. Dan itu pun kita harus betul-betul continue dulu komunikasi sama orang pelabuhan, apa benar ini kontainer sudah ada. Kenapa? Rebutan kontainer itu siapa berani bayar uang yang lebih besar jatuhnya. Akhirnya di lokasi ya. Nah, di lokasi. Nah, saya itu pernah waktu sebelum pandemi ya Bang, itu saya pernah bertanya. Waktu itu kita ada rapat di Kemenlu dengan seluruh penggiat kopi ekspor seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kepala pelabuhan Belawan Medan. Dia adalah dulu ketua Kadin sebenarnya, ketua Kadin Medan Bang. Pertanyaan saya itu sama seperti Abang pertanyakan ini. Bagaimana? Karena apa? Indonesia dibilangnya nggak ada hal-hal tersebut, nggak ada dalam pelabuhan saya. Tapi buktinya gimana caranya kita gini Bang. Soalnya kalau truk kita ini masuk ke dalam pelabuhan, itu kita udah dikenakan cas berapa jam. Semakin lama kontainer kita di sini, truk kita di sini, semakin banyaklah uang yang kita keluarkan. Gitu. Betul. Jadi kita harus memastikan dulu ini kontainernya benar nggak untuk perusahaan kita, untuk koperasi kita, gitu. Nah, kebetulan untuk koperasi yang adik sekarang ini selama ini kerjasama adalah kebetulan di dalamnya tuh memang kita mencari orang dalam lah Bang, ibarat katanya gitu loh. Nah, jadi ada kerjasama kami ini dari koperasi yang di Takengon ini kerjasama dengan satu perusahaan yang memang selalu mengerjakan ekspor ini ke luar negeri. Alhamdulillah sampai detik ini kita tidak pernah ada penolakan, tidak pernah ada nggak dimudahkan gitu Bang ya. Nah memang selama ini selama pandemi sampai saat ini adalah masalahnya kontainer Bang. Kontainer ini dari Belawan ini kita untuk ekspor itu banyak, tapi untuk impornya kurang. Jadi kontainer ini harusnya masuk dulu yang impor, baru diisi oleh ekspor ini. Kalau impornya nggak masuk, gimana mau ekspor ini masuk gitu loh. Jadi ini menunggu. Makanya kebanyakan kita itu harus komunikasi betul gitu sama orang Belawannya, orang pelabuhannya. Apakah ini benar ada kontainer? Jangan nanti pernah nih Bang sekali dibilang iya benar ada nih kontainer masuk tanggal sekian. Kita langsung jalan dari Gayo. Ternyata kontainernya itu ya kita nggak tahu di dalam laut sana, laut lepas sana, nggak tahu ada ombak besar apakah dia pergeseran waktu ataupun apa. Ternyata tanggal tersebut belum masuk. Nah, akhirnya kos kita bertambah untuk menyewa parkir di sana. Belum kita tahu itu dalam truk itu kopi kita itu terlalu lama dalam truk itu bagus apa enggak. Nah, kondisi-kondisi yang kayak gini yang harus kita punya gitu, Bang. Nah, rata-rata pengusaha kopi Gayo yang ada di Takengon yang besar sekali, mereka punya gudang di Medan. Nah, jadi punya gudang di Medan, walaupun mereka punya masalah kayak gini, mereka bisa balik lagi truknya masukkan ke gudang, bongkar lagi gitu. Nah, sebenarnya ini sangat biaya lagi, biaya bongkar lagi, biaya naik lagi, itu akan mengeluarkan kos-kos lagi gitu, Bang.
Nah, mungkin yang abang pertanyakan itu adalah orang-orang yang belum pernah ekspor. Mungkin baru ekspor sekali atau 2 kali apa gimana gitu, Bang. Makanya dia belum tahu nih seluk-beluknya si ekspor ini gitu loh. Banyak teman-teman saya juga gitu, Bang. Gimana nih, Kak? Gitu loh. Bantu, Kak, untuk ekspor gitu kan. Untuk datanya udah lengkap belum? Semuanya udah lengkap belum? Sudah, Kak. Nah, rata-rata kadang-kadang ya mereka ada hal yang belum dilengkapi, Bang, gitu. Nah, jadi harusnya gini, kalau mereka mau ekspor, kerjasama aja sama si perusahaan atau koperasi yang sering ekspor. Jadi kalau kerjasama gitu, ya minimal mereka dapatlah 0,2% atau 0,1% untuk mengekspornya mereka. Karena data-datanya udah data mereka semua, cuman hanya sebagai wadahnya aja gitu. Nah, yang itu yang selama ini kami lakukan gitu loh. Kenapa? Kalau dari Jakarta, kalau kopinya ke Jakarta dulu, terus baru bawa ke Tanjung Priuk, ekspor lagi kan jauh, terlalu makan waktu, bisa merusak si kopi juga. Makanya kita sekarang kerjasama sama si koperasi yang di Takengon. Kita nggak mau tahu nih, dia mau pakai ekspor apa, mau pakai perusahaan apa, kontainer yang dari mana gitu. Yang jelas kopi kita udah go gitu, Bang. Kenapa? Karena mereka udah dipercaya, perusahaan ini udah dipercaya sekali di Medan ini gitu loh. Jadi pelabuhan ini sama mereka ini udah ada kayak misteri lah gitu, Bang. Jadi nggak bisa diganggu gugat lagi misterinya gitu. Iya, betul. Nah, kayak gitu, Bang. Arsum. Iya, Bang. Jadi masukkan aja, Bang. Pertanyaan kedua. Yang untuk pertanyaan kedua, profit ya, Bang. Profit ini kembali seperti yang adik barusan bilang. Semakin besar kafe kita, maka semakin besar peluang orang yang akan datang ke tempat kita. Dan semakin besar juga income yang akan kita dapatkan gitu. Jadi peluang-peluang yang kayak gini yang perlu kita lihat gitu. Kalau dengan kondisi saat ini. Tapi kalau kondisi sebelum pandemi sih, kalau tempatnya nggak terlalu besar juga nggak masalah gitu loh. Karena apa? Duduknya bisa masih dempet-dempet. Sekarang satu meja itu hanya berdua gitu. Sementara seharusnya bisa 4 atau 6 orang gitu, Bang. Nah, gitu, Bang. Baik, berizin. Forum-forum, Bang. Meruya belum ada nih, Bang. Coach Abang, Bang. Insya Allah. Baik, makasih Bu Narsum. Ini penanya terakhir ini ya. Kami berikan kesempatan ke 20 peserta yang mengikuti Zoom meeting ini malam ini. Silakan. Adakah? Karena nggak cukup jelas, ga? Ini salah satu data-data surat-surat ya yang kita miliki untuk ekspor nih. Ada beberapa banyak data yang kita punya. Sertifikat, beberapa sertifikat yang kita kerjasamakan dengan Amerika juga, seperti organik, USDA ya. Ada beberapa negara yang memang minta semua kopi yang kita kirim itu memiliki sertifikat USDA. Tapi koperasi yang selama ini aku kerjasamakan itu untuk sertifikat USDA-nya itu 1 tahun itu hanya bisa kita kirim ke Amerikanya itu sekitar 89 ton. Tidak boleh lebih dari situ. Karena hanya itu kontrak kita sama si pembuat si sertifikat organiknya. Jadi mungkin di antara kita teman-teman semua atau saudara-saudara semua tidak mengerti yang seperti Bang Yusradi bilang tadi bahwa kopi kita ini kemarin sudah terkenal dengan pestisida beracun gitu. Nah, sementara kita sebagai petani kopi, 99% petani kopi di Takengon itu adalah penanam kopi Arabica yang diekspor ke beberapa benua gitu. Kalau kita itu khusus dari koperasi kita baru ada 4 benua ya yang kita ekspor gitu. Nah, jadi sebenarnya yang kemarin itu kebetulan saya hadir diundang oleh Dinas Takengon untuk menghadiri acara pestisida tersebut di Takengon di GOS. Waktu itu saya datang sama orang-orang beberapa kementerian. Memang kopi itu gini, kopi itu bukan disemprot hari ini terus hasilnya itu memiliki pestisidanya besok waktu kita petik. Enggak, itu udah ribuan tahun yang lalu gitu. Udah puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi mungkin 20 tahun yang lalu kita semprot itu baru naik ke akar gitu, baru naik ke pohon, baru naik ke cabang, baru masuk ke dalam buah gitu. Jadi perjalanan si pestisida ini nggak langsung gitu loh. Kenapa? Karena di Gayo kita tahu pestisida itu hanya digunakan untuk membunuh atau membasmi si rumput.
gitu loh. Karena perbedaan zaman dahulu sama sekarang, setelah saya teliti dan melihat ke kebun, beda sekali antara orang tua kita dulu sama penggiat kopi sekarang, petani kopi sekarang. Kalau dulu bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita itu untuk membuat si kopi ini subur itu dia apa tuh namanya, dilelang ya, pakai cangkul gitu, dilelang ya, dilelang pakai cangkul gitu, melelang. Jadi terus dilelang gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin dengan terbenturnya dengan kegiatan kerja di kantoran, karena petani ini balance ya antara kantor sama petani gitu. Hanya mungkin 50-50 lah, 50% petani khusus, 50% petani plus pegawai gitu. Jadi itulah yang terlihat sekarang gitu. Sudah jarang petani kita ini melelang kopi. Jadi udah banyak tuh pakai semprotan gitu untuk mempercepat pembunuhan si rumput ini gitu. Padahal sekarang ini sudah ada penemuan mesin untuk melelang tuh pakai mesin, udah nggak pakai tenaga gitu loh. Dia langsung membongkar si tanah ini gitu loh. Udah ada langsung ke tanah untuk membongkar si kebun ini gitu. Jadi dari beberapa penelitian waktu itu saya pernah juga, kebetulan saya punya teman di Thailand itu adalah petani kopi juga, dia processing kopi juga, terus punya kafe juga, terus jasa roastery juga. Nah saya sering komunikasi sama beliau, dia aslinya orang Indonesia, cuman punya istri orang Filipina, dia punya kebun kopi di sana. Ternyata kopi mereka itu nggak semuanya rumput-rumputnya itu dibuang, gitu loh. Rumput yang dibuang itu hanya sebagian saja gitu loh. Untuk apa? Untuk menghidupkan si hama-hama yang ada di dalam tanah, seperti cacing. Cacing ini kan menyuburkan si tanah sebenarnya, bukan sebagai hama gitu loh. Dia itu sebagai penyubur. Kalau si rumput ini semuanya kita bunuh, maka beliau juga ikut mati. Salah satunya yaitu tadi menggunakan pestisida gitu. Nah, waktu acara di Takengon itu memang saat itu ada salah satu pengekspor kopi mengambil, saya langsung ke rumah beliau menanyakan, malamnya saya langsung dari acara dari GOS itu, malamnya saya silaturahmi ke rumahnya, bertanya langsung, saya lebih baik mendengar dari mulutnya dia sendiri. Apakah benar nih hasil USDA-nya dia? Kenapa? Sertifikat USDA ini bukan orang Indonesia yang menentukan, orang luar. Kita bayar 150 juta satu sertifikat untuk 1 tahun dengan 89 ton yang bisa kita keluarkan dari petani-petani kita. Enggak lebih dari situ. Kalau lebih dari situ kita udah kena penalti. Dari mana kamu bisa bawa ini kopi kamu? Bisa sebanyak ini. Lebih dari 89 ton satu koperasi, misalnya 100 ton aja. Lebihnya dari mana ini? Itu diusul sama mereka. Dan tahun depan kita bisa jadi nggak dapat lagi nih sertifikat USDA ini. Begitulah ketatnya mereka mengeluarkan sertifikat ini. Nah, jadi saya langsung datang ke rumah si beliau ini, saya menanyakan kepada beliau langsung, ternyata beliau ini mengambil contoh kopi ini yang dia tes ke luar negeri ini, diambil dari beberapa daerah, bukan satu daerah. Tadi ada Takengon, Bener Meriah, diambil dari semua sudut, dia kirim ke luar negeri, dimasukkan lab di sana. Nah, itulah hasilnya 0,002. Sebenarnya itu masih di ambang batas. Kalau kecuali udah 0,1 gitu, itu udah nggak bisa. Beberapa negara 0,02 juga sudah nggak mau terima, ya. Jadi ada positif negatifnya untuk petani kopi dan penggiat kopi Gayo saat itu, gitu loh. Negatifnya adalah kita ini kayak terserang hama, bukan kopinya aja yang terserang hama, justru kita penggiat kopinya kayak terserang. Semua orang tuh satu hari tuh HP kita ini nggak pernah berhenti orang nanya, bener nih kopi Gayo mengandung zat kimia, bener nih kopi Gayo, ya kan? Kita belum tahu apa-apa, belum ini orang udah nyerang kita semua gitu. Tapi positifnya adalah saya melihatnya ya dari sisi saya sendiri gitu. Melihatnya adalah supaya ada perubahan di petani kopi Gayo untuk menghilangkan racun-racun ini dari kopinya, dari kebunnya. Jadi mulailah mereka cerdas bahwa untuk menghilangkan rumput-rumput itu tidak perlu menggunakan si pestisida, tapi bisa menggunakan cangkul ataupun mesin yang bisa langsung membongkar tanah.
gitu Bang Usman. Jadi tap and give-nya di saat itu tuh ada dua, ada positif dan negatifnya ya. Positifnya yaitu tadi petani kita mulai berubah, berbenah, semoga ke arah lebih baik. Tapi tanda kutipnya, tanda negatifnya itu sampai saat ini, sampai detik ini itu masih nempel di benak seluruh manusia penggiat kopi bahwa kopi Gayo itu pernah mengandung pestisida. Gitu Bang. Dan mudah-mudahan dengan ke depan lagi kita bisa merubah ya mindset orang ini gitu. Kenapa? Saya membina beberapa petani bukan hanya di Gayo. Salah satunya di Malang, di Pangandaran, terus di Sumedang, Sukabumi. Nah, rata-rata mereka itu juga menggunakan pestisida gitu. Nah, kenapa saya kebetulan mengendorse salah satu pupuk dari Lampung, yaitu pupuk organik cair. Satu lagi dari IPB itu juga mengendorse pupuk mereka. Saya berikan gratis kepada petani-petani yang saya bina. Dan alhamdulillah mereka sudah mulai mengganti pupuk kimianya dari menjadi pupuk cair yang organik gitu. Dan mereka ini dari pupuk-pupuk ini seperti pupuk Sriwijaya juga sudah mengeluarkan pupuk organik, dan mereka ini siap datang ke tempat kita, ke petani kita, mengajarkan bagaimana cara mengolah pupuk dari limbah-limbah yang ada di sekeliling kita. Nah, kemarin itu saya sudah membawa salah satu perusahaan pupuk dari Lampung ke Bandung, dan kita mengajarkan ke petani-petani bagaimana membuat pupuk secara organik tapi bisa menghasilkan dan bisa dijual juga gitu. Dari pupuk sisa-sisa kopi, dari pupuk dari sisa-sisa rumah tangga. Gitu Bang Yusradi, moga nanti di Takengon juga bisa welcome. Kita bisa datang ke sana mengajarkan beberapa petani, kelompok petani untuk membuat pupuk sendiri. Jadi nggak harus menggunakan pupuk berkimia. Ya. Saya mau tanya lagi boleh ya? Satu lagi boleh? Boleh Bang, boleh. Silakan Bang Darwan. Kalau buat pelaku usaha pemula kopi di Jakarta atau Jabodetabek, mungkin sistem franchise lebih menguntungkan ya. Tapi saya mau tanya ya, mana lebih efisien kita proses roasting di Jakarta atau roasting di Takengon? Mana lebih profit kalau pelaku usaha pemula atau pelaku usaha lama ya, secara cost tuh. Kemudian Pikar WEDA pernah bilang begini ya, bagaimana mewujudkan setiap kopi di Indonesia, setiap desa di Indonesia itu ada kopi Gayunya. Nah, bagaimana kita mewujudkan bisnis modelnya supaya perlahan-lahan terwujud itu ada kopi Gayo kafe di beberapa wilayah secara bertahap. Jadi pertanyaan saya ada dua, mana lebih efisien roasting di Jakarta atau bagaimana secara bertahap mewujudkan kafe di setiap desa di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Darwan. Langsung Bu Ade dijawab. Oke, berizin Bang Darwan. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana, apakah franchise lebih menguntungkan atau bagaimana ya Bang ya. Jadi gini, selama ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa penggiat kopi, tidak menggunakan franchise, tapi kita lebih membawa nilai-nilai luhur gotong royong seperti Bung Utomo bilang, yaitu bermitra Bang. Kalau franchise ini, franchise ini harus membayar kepada saya misalnya. Misalnya Bang Darwan mau menggunakan franchise 1 kopi Gayo. Abang harus bayar per tahun ke saya berapa. Sekalipun kopinya pun harus ambil dari saya, semuanya dari saya. Nah, itu yang saya tidak mau untuk saat ini. Kenapa? Karena saya tahu itu malah menggigit orang. Kita jangan niru orang justru. Selama ini seperti kopi kenangan lah ya, kita ambil kenangan janji jiwa. Itu 1 tahunnya bisa bayar berapa? 25 juta untuk franchise-nya. Apakah tidak menguntungkan 25 juta itu masuk kantong abang sendiri? Gitu.
Jadi itu yang saya tidak tanamkan untuk teman-teman saya, untuk murid-murid saya, untuk orang-orang yang dekat dengan saya. Saya lebih membuat mereka tuh lebih enjoy, yaitu bermitra. Silahkan menggunakan Ratu Kopi Gayo. Brand saya boleh dipakai. Saya tidak usah dibayar, tapi kopinya aja bawa Kopi Gayo saya. Produksi saya. Gitu lah. Karena franchise itu lama-kelamaan bisa membangkrutkan si penggiat kopi, Bang. Itu yang saya lihat. Kenapa untuk saat ini Janji Jiwa sudah banyak yang bangkrut dan pada tutup, ya kan? Kenapa? Karena nggak sanggup, Bang. Income-nya berapa sih setahun gitu? Ya kan, belum bayar karyawan, belum kopinya harus dari mereka juga, ya kan? Nah, terus alat-alatnya juga dari mereka, terus cup-nya dari mereka. Kalau Abang beli cup sendiri, Abang bisa lebih murah. Mungkin Abang beli sendiri 800, dari dia harus beli 1000. Masih menguntungkan 200 perak. Di sinilah saya tidak mau menekan orang-orang lain. Jadi saya lebih baik bermitra sama beliau. Jadi bermitra ini adalah mereka mengambil kopi dari saya. Mereka bebas membeli alat apapun semaunya mereka. Dimanapun. Mungkin di dekat rumahnya. Kalau dari saya ongkos kirimnya masih kena Grab misalnya 40.000. Dia beli di sebelah rumah, di sebelah kedainya sudah ada yang jualan cup. Cuman jalan kaki. 40.000 udah bisa masuk kantong. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus saya tanamkan kepada penggiat kopi yang selama ini menjadi binaan saya juga. Gitu, Bang. Jadi kalau untuk ngerosting, jadi gini, ngerosting ini bisa di Takengon, bisa di Jakarta. Tapi, jadi kopi ini antik loh, Bang. Jadi gini, saat kopi ini dibawa dari Takengon, setelah di roasting, Bapak bawanya pakai mobil, dalam mobilnya itu ada kambing. Maka si kopi ini nanti rasa kambing atau minimal durian deh. Di Palembang naik nih durian, ya kan? Durian naik jadi kopi. Rasa durian. Rasa durian gitu kan. Belum tentu semua orang suka dengan rasa durian, Bang, gitu kan. Nah, naik lagi di Sigli ikan asin, Tri atau di Medan Tri Medan gitu kan. Maka masuklah isi kopi menyerap semua nih rasa kopi gitu kan. Nah, waktu dari Takengon ke Jakarta ini itu sudah beberapa waktu lagi. Oke deh 10 sampai 12 hari. Kalau dari Jakarta 10 sampai 12 hari itu sudah menjadi expirednya si kopi ini yang sangat luar biasa gitu. Jadi di Takengon itu ngerosting sama di Jakarta, mesinnya sama mesin roasting. Ahlinya juga sama, Bang. Gitu loh. Jadi lebih perfect kalau Abang di roastingnya di Jakarta. Kayak saya nih, Bang. Saya punya kopi di kedai gitu. Saya akan ngerosting ketika kopi ini sudah minim. Nggak pernah banyak-banyak ngerosting gitu loh. Misalnya ada order saya 50 kilo nih. Ya udah, saya kasih limit waktu ke mereka 2 hari ya, Pak. Kenapa? Setelah di roasting, kita restingkan dulu si kopi ini, diistirahatkan dulu untuk mengeluarkan gasnya. Kenapa? Karena dia melalui pembakaran. Tidak bagus diminum langsung oleh manusia. Kenapa? Aktif penjemang kemung tuh keku minum kopi no. Kenapa? Karena itu setelah digongseng langsung ditumbuk mehai renyah minum gitu. Nah, dari teknik-teknik cara menuang kopinya juga belum pasti gitu. Jadi itu yang kita mau, Bang. Jangka waktu dari Takengon bawa ke Jakarta ini pantasnya kita gunakan untuk di Jakarta untuk expirednya si kopi kita. Lumayan 12 hari lagi gitu. Jadi gitu, Bang. Jadi proses kopi ini sangat luar biasa. Jadi yang jelas kalau kita mau bergelut di dunia kopi, kita harus mencintai kopi dulu. Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Terus pertanyaan yang kedua lagi ya tadi, Bang ya. Seperti kemauan Bang Pikarweda, kita inginnya di semua daerah ada kopi gayung. Nah, inilah yang salah satu menjadi keinginan saya di terwujudnya Asosiasi Kopi Gayo Indonesia. Inilah jalan kita menuju hal tersebut, Bang. Kenapa? Di Jakarta saja banyak yang menjual kopi gayo, membawa nama kopi gayo, tapi yang di dalamnya dijual bukan kopi gayo. Itu enggak satu, Bang. Banyak. Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang itu semua berbeda. Kenapa? Karena menjual kopi gayo ini harganya sangat oke, sangat seksi. Jadi semua kopi baik, kopi Mandailing pun dia bilang kopi gayo. Ini kopi gayo, iya Pak. Yang orang-orang nggak ngerti kopi gayo ya oke aja. Tapi kalau orang-orang kayak kita yang selalu minum kopi gayo dari mulai lahir sampai besar kayak gini kita minum kopi gayo, pasti kita bisa bedakan.
Mana rasa kopi Gayo, mana rasa kopi Medan, mana rasa kopi Solok. Apalagi kopi-kopi Jawa sini udah nggak ngerasa sama kita. Perbandingannya 50 banding 50. Kalau kita minum kopi Arabica Gayo 10 gram, kopi Jawa itu harus 20 gram baru ngerasa sama kita. Itu perbandingannya. Kenapa Arabica Gayo itu digunakan untuk blend? Saking enaknya dan saking bagusnya dan saking mendapatkan PT-nya. Gitu loh. Kalau menggunakan kopi Jawa dia harus 20 gram, tapi kalau kopi Gayo hanya 10 gram. Nah, berarti keuntungannya berlebihan kan gitu. Dari situ udah bisa kita ambil alih, gitu Bang. Kita udah bisa simpulkan bahwa memang kopi Gayo itu adalah kopi terbaik, kopi yang bagus untuk blend. Bahkan beberapa negara saya kunjungin itu memang menjadi best seller blend mereka itu adalah kopi Gayo, gitu. Jadi saya ini mengajar beberapa anak barista yang sudah menjadi barista go internasional. Nah, salah satunya saya memiliki anak barista, dia sekarang selama pandemi akhirnya menjadi roastery. Padahal saya ngajar dia roastery itu hanya 1 hari, Bang. Jadi dia sebelum berangkat ke Qatar, dia belajar dulu nemuin saya, belajar roastery sama saya 1 hari. Sekarang dia bisa ngerosting 200 kilo dalam sehari di Qatar. Nah, awalnya dia di sana itu barista di Starbucks. Nah, akhirnya dia ambil sama orang Qatar, kamu mau nggak buat kafe di tempat saya, tapi kamu harus keluar dari Starbucks. Akhirnya dia kena penalti 89 juta. Jadi si ownernya ini mau membayar ke Starbucks 89 juta. Jadi sekarang dia kerja dengan perusahaan ini, akhirnya selama pandemi kafenya tutup, karena di sana itu memang kuat banget ya prosedurnya. Akhirnya dia menerima jasa roastery itu diantar seperti di ojek-in lah di Jakarta gitu. Jadi dalam 1 hari dia tuh sekarang bukan nggak kerja, tetap kerja, bahkan mendapatkan income yang lebih gitu dari roastery tadi. Makanya kemarin saya alhamdulillah dia nanya rekening, Bu, minta rekening untuk apa? Saya udah banyak rezeki, Bu, di sini gara-gara Ibu ngajarin saya 1 hari ngerosting gitu. Nah, itu yang harus kita lihat sebagai penggiat kopi gitu, Bang. Kayak kita kemarin, aduh kafe udah pada tutup, penjualan produk merendah, apa nih yang harus kita kejar ya, sementara ini kopi harus kita terus berjalan gitu. Ya itulah satu-satunya kita kemarin itu selain jual produk, kita menjual kopi literan. Nah, kita masuk ke dalam kantor gitu, kita masuk ke dalam satu perusahaan, ataupun mereka kan tidak diizinkan keluar saat ini oleh perusahaannya, yang masuk juga 50%. Jadi mereka nggak boleh ke kafe, nggak boleh ke ruang ke restoran. Jadi saya itu kerjasama sama salah satu teman saya, yaitu ayam cabe gitu. Nah, jadi dia ngantar ayam, saya ngantar kopinya gitu. Jadi itu yang selalu kita lakukan, mencari celah untuk bisa kopi ini terus berjalan, tidak berhenti, Bang. Dan keinginan saya adalah Asosiasi Kopi Gayo Indonesia ini bisa secepatnya terlaksana supaya apa keinginan Bang Pikarweda ini bisa berjalan, karena di Bandung juga sudah ada orang Gayo yang buka kafe. Kebetulan saya seharusnya bulan ini ke sana karena PPKM jadi nggak bisa. Karena kita buka ada yang bermitra di dekatnya dia ini juga gitu. Terus di Jogja juga ada Umah Kopi. Nah, terus di Bogor juga sudah ada. Setiap daerah sih sebenarnya sudah ada, Bang. Nah, makanya setelah kita nanti membuka asosiasi ini, kita bisa mengembangkan, bisa membuka link untuk penggiat kopi di seluruh Indonesia. Itu, Bang. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih Bu Ade. Ini saking semangatnya, nggak terasa lewat 15 menit ya. Jadi kita padai 15 menit terakhir acara kita. Jadi memang persoalan glifosa tadi salah satu persoalan terupdate di Gayo, yaitu penggunaan herbisida berspektrum luas yang terkandung di racun pengendali gulma tadi. Nah, ini lagi pembahasan di Aceh sekarang. Nah, dan mudah-mudahan ini ya seperti Bu Narsum bilang tadi, bisa membuka kesadaran petani kita, dan terutama kita yang di sini sebagai solusinya yang punya kebun di sana untuk memulai organik sebagai contoh. Nah, karena ini juga disampaikan tadi pagi waktu pas saya ngontenin
Pak Armiadi bahwa petani kita sukang ya kini. Sukang banget Bang. Nah, jadi agak susah. Jadi kita yang punya kebun di sana, kita yang memulai betul kan? Nah, Betul, jadi betul. ini jam 9.16 arah kira-kira sarami, sara pengunemi. San, Bang Fikar, ya silakan Bang. Aduh, masa suhu kopinya nanya nih. Oke. Begini Bang, ini penanya terakhir ya. Habis ini dijawab Bu Adi, kemudian saya bacakan simpulan, baru kita tutup. Mehoya kita ngobrol santai. Kadang Ara baca puisi, Bang Nopa meli baca puisi, Bang Fikar silakan. Baru kita bahas asosiasi tadi dan kuna langkah-langkah apa data segala macam. Bos silakan. Ini santai-santai di kurang-kurang Lingi ya Yus. Muten si gira-gira mohon maaf. Keti jelas lingi. Boh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal yang saya mau berpartisipasi. Pertama, soal isu internasional. Ini mohon kita agak sensitif sedikit, hati-hati. Karena ini permainan internasional. Jangan sampai kopi gayo ini dijadikan objek kampanye hitam. Ini persaingan global. Ini kita harus berpikir juga soal glifosat dan lain-lain. Ini nampaknya salah satu cara menyerang kopi gayo. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba muncul di sebuah media internasional hewan luwak yang disiksa. Nah, jadi waktu itu terus rontok yang namanya kopi luwak. Karena ada satu media yang mempublikasikan itu. Kebetulan media ini berkenaan. Jadi rontok kopi itu. Dan kita, saya ingat dengan beberapa termasuk waktu itu masih wakil ketua mengkanter kampanye ini. Nah, jadi ini satu. Kita memang tidak menafikan bahwa pemakaian herbisida untuk pembersihan lahan untuk mematikan itu tidak. Itu ini. Memang kesadaran untuk menjadikan kawasan kopi menjadi kopi organik ini memang harus ditemukan. Tetapi jangan sampai setitik noda ini kemudian mempengaruhi secara global kampanye hitam kopi gayo. Kalau Bu Adi sendiri menceritakan ini, kemudian ada 5 orang saja menceritakan ini, itu selesai kopi gayo. Bahwa kopi gayo itu beracun. Padahal ini ukurannya cuma 0,01% yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Sebagaimana mereka menetapkan sawit. Tapi di luar Uni Eropa mereka tidak masalah. Dan ekspor ke Uni Eropa ini hanya 3% sampai 5%. Tapi memang pengaruhnya besar. Itu pun tidak boleh kita nafikan. Itu satu. Jadi ini kalau kita reproduksi terus narasi-narasi bahwa kopi gayo ini beracun, maka selesainya, mernya, ya masuk para pesaing, ini permainan kopi ini memang agak unik. Yang satu. Yang kedua, kopi gayo ini kejual secangkir kopi, harganya 30.000 atau 50.000. Dan secara jemaah seruan minum kopi ada berapa orang? Paling lagu kita tolong mau 20-an atau 10 gelas lagu kita ini. Berapa orang cuma kalau kita mau jual kopi, hanya kopi saja untuk mendapatkan keuntungan. Kurasa tidak menutupi kalau hanya dari cangkir kopi. Lagu sini
disebutkan jelas sekali oleh narasumber, walau satu cangkir kita mendapatkan Rp5.000 pemasukan, Rp5.000 ongkos produksi, ongkos ini dan lain-lain. Rp5.000 ini kan kita beli awal Cavendish gergenap secara awal gergenap. Itulah kira-kira perbandingannya. Guna carai, kopi ini nilainya bukan hanya dari minuman, seluruhnya bisa. Mulai dia menjadi sumber medika. Nah, ini belum kita sentuh. Jadi ahli-ahli medis kita dorong, terutama orang kita yang bergerak di bidang medika, kita dorong untuk meneliti kopi ini menjadi sumber bahan medis. Kemudian kosmetika, ini kan begitu buat nih. Orang-orang lain yang mengerjakan semua. Kita hanya kecuali mana di Benar Meriah, dia menciptakan sabun kopi berasal dari Benar Meriah, tetapi diprosesnya dari Benar Meriah di Jakarta tak izin. Dan kemudian kemasannya nggak sawah Benar. Tapi kan maksudnya industri-industri ini harus kita tumbuhkan. Jadi kopi sebagai sumber medika, kosmetika, sebagai ilmu pengetahuan, ini lagi herbisida. Para ilmuwan harus meneliti bagaimana agar zat pembunuh rumput ini tidak menggunakan glifosa, tapi menggunakan zat lain yang ramah lingkungan. Ini kan harus dipikirkan, harus dirangsang para ilmuwan harus menguji. Dan ayo ilmuwan kita menciptakan inovasi-inovasi. Kemudian ini sebagai bagian dari Pak event pariwisata dan ini semua sudah kita tahu. Tapi belum ada yang terorganisir secara masif. Itulah makanya kita mengimpikan dulu di Jakarta ini ada kampanye kopi ini, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi tentang edukasi kopi gayo, peralatan dan lain-lain itu bisa digerakkan secara bersama-sama. Mungkin kita bikin pameran kopi gayo selama 1 bulan di Casablanca Mall atau di mall apa atau di mana. Selama ini kita hanya ikut pameran orang, bukan kita panitianya. Sekarang ayo kita sama-sama, kita yang menjadi tuan rumahnya. Sehingga kita, apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bisa ditata sedemikian rupa. Selama ini kita hanya mengikut pameran yang diselenggarakan oleh pihak-pihak lain. Kementerian, banyak sekali yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pameran, dan kopi gayo dapat satu stand di satu gerai atau satu apalah. Di Banda Aceh, festival kopi di Banda Aceh, festival kopi dibiayai oleh pemerintah setiap tahun. Festival kopi di Padang, kopinya diambil dari gayo, dibiayai oleh pemerintah. Kemudian warung-warung kopi itu, mesin-mesin anuannya, dapur kopi pindahan ke Belang Padang. Di Belang Padang dibikin tenda. Jadi festival kopi. Kita tidak bikin sendiri. Kita kira-kira inilah antara lain menjadi landasan pemikiran latar belakang, sehingga tengah kami mencoba masuk Yusradi dan lain-lain tengah terus kali ya bikin pameran kopi gayo di MPR RI karena dibiayai oleh negara. Kita bikin semuanya narasumber, semuanya kita atur dari A sampai Z, termasuk ceh-ceh dongi kita atur. Nah kemudian kita kita tos Desember kopi, event tahunan nggak ada sih biayai. Kita biayai sendiri secara swadaya dan inilah. Kemudian November kopi dan lain-lain. Ini dalam rangka mengisi panen. Nah maksudku guna akal kita di Jakarta ini harus ada satu pameran besar kopi gayo. Satu pameran besar kopi gayo.
Karena waktu kita Gubernur DKI ya, Pak Baswedan, waktu diminta memberi ucapan promo untuk kegiatan November Kopi, wah bagus sekali. Dia paham betul. Maksudnya ini semua sumber dayanya sudah ada. Lebih-lebih ini Bu Adi ini ke bagian banyak koneksi di AI, di kementerian-kementerian. Geruk Putih untuk carai, mudah-mudahan ada satu momentum, satu peristiwa pameran besar Kopi Gayo, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh Bu Adi tadi dan yang lain-lain, produk-produk Kopi Gayo dalam bentuk dari A sampai Z, dari kuliner, dari minuman, dari produk-produk yang lain, muncul tumpah-tumpah di satu pameran itu. Kita siap, kalau bisa berlaku peluang, saya kira. Oh ya, aku pikir Geruk Putih ini saran atau cuma yang itu tadi kita soal glifosat, kita mohon agak narasinya kita sadari itu ada, tetapi kalau narasi ini terus kita kampanyekan begitu, lalu rontok ya Kopi Gayo ini, karena memang persaingan ini luar biasa. Tadi sudah disebut mafianya banyak. Deli pede anui kita soal menyangkut soal kopi. Oh ya, terasa Pak Yus Arya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Bang Fikar, ini ya masukan, kemudian kin pemikiran itu BWN yang nanti mulu. Bu Ade mungkin harus ditanggapi dari Bang Fikar. Mohon izin. Ya, kejap. Ditanggapi narsum ini mulu karena waktu itu melemeh nih. Ya, silakan Bu Ade. Berizin Bang Fikar Weda, berizin masukannya. Sebetulnya betul semua tadi Bang ya, seperti Abang bilang tadi. Di Medikal saya kebetulan adalah ketua Koperasi Pengusaha Kopi Indonesia yang bergerak anggotanya dari Gayo sampai Wamena. Nah, kebetulan kemarin kita untuk medikal yang seperti Abang bilang tadi, kebutuhan rumah sakit, ya kan, kita sudah dari satu tahap masuk nih Bang, dalam pengurusan dalam lab dulu, di lab, apa saja sih yang ada di dalam si kopi ini gitu loh. Nah, kita tahu kopi ini adalah memiliki zat-zat yang begitu banyak, bahkan lemaknya, terus vitaminnya, energinya gitu, ada di dalam kopi ini. Dan ini telah kami dari koperasi ini, salah satunya saya adalah ketuanya di sana, sedang pengetesan menuju ke sana Bang. Salah satunya mungkin nanti bukan untuk obat, tapi untuk sejenis suplemen atau vitamin gitu Bang. Dan mohon doanya kepada saudara-saudara semua, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Yaitu yang saya masukkan adalah kopi Gayo Arabica, prosesnya adalah proses semi-wash specialty, bukan yang grade ya, bukan yang komersial, tapi yang specialty. Kenapa saya menggunakan specialty? Karena ini digunakan untuk suplemen, lebih ke seperti apa ya, lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak dari prosesnya di hulunya gitu. Nah, untuk kosmetik kemarin saya sudah juga bekerja, ada hubungan di Bogor, saya sudah ke pabriknya, saya sudah berbicara sama mereka bagaimana cara bisa, apakah saya bekerja sama, karena mungkin ya untuk saat ini saya berada di Jakarta bukan di Takengon, tapi saya ingin Bang sekali, alangkah indahnya, alangkah baiknya gitu, salah satu dinas yang ada di Takengon itu membuat pabrik ini dari limbahnya si kopi kita. Karena di Takengon telah banyak juga kafe-kafe yang menjamur. Untuk kosmetik ini kita tidak memerlukan kopi yang bagus, bahkan limbahnya kopi juga boleh gitu. Jadi kemarin saya telah ke sana ke Bogor, daerah Bogor itu ada pabrik masker dan scrub. Jadi kemarin sih belum ada kemajuan untuk kerjasamanya Bang. Jadi saya ini mau membuat kosmetik, yaitu scrub dan masker Ratu Kopi Gayo, harus membawa nama perusahaan mereka.
Nah, keinginan saya ini ya kita nih membuat pabriknya di kampung seperti harapan Abang Pikar tadi. Sebenarnya ini di tingkat UMKM kecil juga ada bisa. Kita tinggal mengurus PIRT dan Badan POM-nya di Gayo sendiri. Saya pikir untuk mengurus PIRT, Badan POM ataupun izin itu di Gayo tidak susah di Jakarta gitu loh. Nah, kita juga minta kepada Pemdanya untuk mempermudah pengizinan ini gitu loh. Nah, kalau saya sarankan lagi, mungkin Bang Yusradi yang ada berdekatan sama orang-orang dinas di Takengon, kirimkanlah mereka untuk belajar ke Jakarta atau ke Bogor itu untuk belajar bagaimana cara membuat nih masker ataupun scrub ini dan ilmunya bisa dibawa di sana dan dikembangkan di sana. Gitu. Nah, satu lagi yang saya inginkan kadang-kadang gini Bang ya, sepengalaman diri saya sendiri gitu. Biasanya dari daerah itu diujukan ke Jakarta ataupun ke manapun untuk belajar, bukan orang yang tepat. Nah, ini yang kesalahannya. Sampai balik lagi ke daerah, dia tidak menyalurkan ilmunya kepada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak mencintai pekerjaan ini, gitu loh. Yang seharusnya kalau kayak seperti orang menari lah. Menari itu kalau nggak bisa menari nggak akan bisa menari gitu loh. Kayak Bang Pikar Weda ini biasa dia membaca puisi. Jadi kalau nggak ada teksnya juga dia akan bisa gitu loh. Begitu juga sebuah kopi ini gitu loh, produk kopi ini. Jangan ada di sini ada kegiatan di Jakarta ataupun di Bogor atau di Bandung yang dikirim orang lain yang tidak berdasarkan jobnya gitu loh. Nah, ini yang keluhan-keluhan yang selama ini seiring waktu berjalannya di dunia kopi gitu, di daerah. Nah, kalau untuk sabun kopi memang sudah banyak Bang untuk sabun kopi, bahkan kemarin juga saya ada Zoom juga untuk penggiat-penggiat pembuat sabun dari pembinaan dari Bank BRI Bang sama Kementan. Nah, yang kayak gini nih yang saya nggak punya link untuk ke Takengon untuk memberikan ke siapa nih yang seharusnya saya berikan ini supaya mereka belajar di sana. Minimal sabun ini bisa dinikmati oleh kita dulu di sana gitu loh. Jadi tidak harus pergi dari Gayo dulu. Nikmatin dulu lah sesama orang Gayo gitu. Nah, link-link yang ini yang saya tidak bisa dapatkan kepada siapa sih saya mau oper nih link supaya bisa mereka belajar gitu. Belajar membuat sabun gitu. Bahkan ini cuma secara live begini gitu loh. Dan itu memang berbayar ya. Berbayarnya yaitu untuk membeli alat-alatnya. Dia transfer uangnya, alat-alatnya dikirim ke dia. Nah, sebulan ke depannya baru setelah alat-alat itu nyampe baru diadakan Zoom untuk praktek. Teori dahulu, baru kemudian praktek. Dan ini sebenarnya ilmu yang bermanfaat sekali selama pandemi ya. Kita mendapatkan ilmu dan bisa menghasilkan begitu. Nah, mengadakan event tadi itu sih event yang besar sangat saya idamkan sekali juga Bang. Dulu saya pernah bercerita juga kepada teman-teman, kapan ya kita bisa membuat event begini gitu. Karena sebelum-sebelumnya kita juga pernah jadi EO-nya juga, karena kita dulu saya masuk ke dalam salah satu koperasi namanya Kokopi. Kita itu mengadakan bekerjasama sama mall gitu. Di mana ada mall itu mereka bahkan mall ini sangat antusias dengan kita mengadakan hal-hal tersebut gitu loh. Kenapa? Karena semakin lama kita mengadakan event di sana, semakin banyak orang mengunjungi mallnya gitu loh. Nah, sepertinya kita bisa melihat itu mall-mall yang agak sepi, jangan mall yang agak ramai. Jadi kalau yang ramai itu kita masih berbayar ya, berapa persen dari pendapatan kita masuk kepada mall. Tapi kalau mall-mall sepi justru kita dibayar. Seperti iklan-iklannya dia yang bayarin gitu. Terus promosi-promosi di awal beberapa minggu sebelum mulai mereka berikan gratis sama kita gitu. Nah, kayak gitu Bang, mudah-mudahan keinginan kita semua, saya pribadi penggiat kopi ingin sekali event ini bisa berlanjut nanti mungkin setelah pandemi kita bisa adakan di Jakarta dan bisa komunikasi juga sama Pasar Jaya karena Pasar Jaya memiliki juga beberapa tanah kosong yang nanti bisa mungkin kita pakai untuk tenda saja dan untuk sewanya lumayan murah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kepala dinasnya tidak diganti-ganti, tetap Pak Esa masih lumayan berkomunikasi. Makasih Bang. Ya, baik, terima kasih Bu Ade. Ini sepertinya masih ada. Kepada Pak Yusman langsung ke pertanyaan. Nah, setelah ini kita padai, saya bacakan kesimpulan dan langkah-langkah yang akan kita ambil termasuk soal asosiasi tadi. Bahwa berizin aku gere ke anu nih gambar nih karena kemuh di sini jadi leko baju.
Halo? Pertanyaan, Bapak. Maaf gerau ke gambar Bapak, karena geus isin sana. kemuh isin ke anu baju bah berizin waktu pertanyaannya ku aka narasumber. Jadi pertama saya lebih bertanya ke mengenai usaha ya, usaha tadi. Jadi usaha untuk memproduksi modal yang sini bersalah pengin modal sekitar itu juta nos kapi gitu ya. Nah, jadi untuk edukasi hari narasumber gratis. Arti gratis selama-lamai atau pion user atau kuna ya. Pertama ya pertanyaan. Jadi betih apakah seger wah atau kedua kali kayak gerpaham yang kita tahu pakai biaya. Berkah karena untuk mengenai biar ketipas si karyawannya itu apakah genap seger ke user ya atau merowan atau mentulun dan atau selama-lamanya misalnya keger paham lene hari karyawan kita tahu mian ojeron mian atau kuna ya pertama ya. Jadi sarami yang kedua untuk menjelaskan karena rata-rata kita ke anak petani ya kita mumpus kopi. Jadi menjelaskan kopi ini tentu kita ke jemaah pongpong une ICP pasti kopi itu hari gayu pasti paling sedap. Nah maksudnya arah narasi betul ya hari bang narasi ketika rawan diskusi lagu ini arah berbentuk tulisan jadi kita baca jadi kita menjelaskan juga jemaah paham. Tapi kita pasti ke Jemangun ini pasti kita perin kopi gayu paling sedap. Jadi untuk meyakinkan aku jemaah tentu harus lebih banyak kosakata. Oh ya masih pertanyaan, berizin. Berizin Pak Isman. Jadi langsung Bu Adi soal permodalannya kemudian pelatihan dan soal narasi ya Nega. Berizin Bang Usman, pertanyaannya. Jadi selama ini yang kami lakukan adalah jadi gini, yang bernilai 7-10 juta itu adalah mitra kami yang selama ini kami berikan kesempatan untuk bisa berusaha bangkit kembali setelah jatuh ataupun keluar kerja gitu Bang. Jadi mereka ini kita bina, terus kita bilang tanya, kamu ada modal berapa? Nah, sebenarnya itu modalnya hanya untuk beli perlengkapan, Bang. Jadi seperti kontainer kecil di depan rumahnya ataupun seperti meja di depan rumahnya gitu kan. Kita buatin itu, terus beberapa perlengkapan manual, terus berapa kilo kopi gitu. Untuk modal kopi, susu masuk ke semua dalam 7 juta itu. Dan itu sudah bisa menjual, ada cupnya juga, ada cup panas, ada cup dinginnya gitu. Terus sudah ada kompor kecil untuk memasak air. Itu sudah lengkap di angka 7 juta. Itu yang selama ini kita bina adalah anak orang-orang yang selama ini seperti cleaning service yang di mall, mereka berhenti. Terus kita itu punya kebetulan saya itu ada juga masuk ke dalam satu asosiasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kita ini membina ada yang enggak kebetulan kita juga mengajarkan mereka ini setelah mereka bisa kita salurkan ke beberapa KP. Ada yang cuma punya tangan satu gitu, ada yang nggak bisa lihat, ada yang nggak bisa ngomong gitu Bang. Ini orang-orang yang kami didik selama ini dan kita punya tempatnya adalah di Tangerang gitu. Dan mereka ini kita didik supaya mereka bisa tetap berkarya gitu. Nah ada yang punya mamanya punya modal, bahkan kita buatkan di depan rumahnya gitu dengan modal 7 juta ini tadi. Bahkan ada yang terus bertambah semakin lama, mungkin orang tetangga sebelahnya, terus teman-temannya pada berdatangan, akhirnya dibuat lebih besar gitu. Nah itu seiring waktu gitu Bang ya, yang angka 7 juta ini. Tapi kalau Abang misalnya punya modal lebih bagus, ya angka baiknya itu lebih bagus lagi buat kafenya. Tergantung finansial modal kita ya Bang ya. Nah untuk produksi kopi tadi,
Nah, kalau produksi kopi itu misalnya Abang punya kebun. Nah, itu bisa di roasting, dibawa diproduksi, diproses, diprocessing di Gayo, dibawa ke Jakarta, di Jakarta baru di roasting dan nanti bisa dijadikan produk. Mungkin sebelum ke kafe atau kedai, Abang bisa buat produk sendiri dulu dari hasil kopinya. Nah, nanti Abang bisa belajar dengan kami bagaimana cara merostingnya, di profil apa ngerostingnya gitu kan. Nah, karena kopi kita ini adalah kopi yang enak gitu, terus memiliki varietas juga yang banyak. Apakah di kebun Abang itu Abang harus tahu di kebun Abang itu varietas kopinya apa gitu loh. Apakah single origin, apakah campur? Karena di Gayo rata-rata campur ya sekarang ini. Tidak ada yang satu kebun misalnya kebunnya varietasnya Abyssinia, nggak ada. Pasti campur. Kopi satu, kopi Jerman, kopi lemem ke bahasa kita sana ya, dicampur sama ateng gitu kan. Nah, di kita sana udah jarang nih varietasnya satu gitu. Nah, jadi itu Bang, jadi mungkin kalau Abang mari pemula, Abang bisa belajar dulu untuk membuat produk gitu. Jadi tidak harus terjun di kedai gitu. Jadi produk dulu, Abang bisa jual dulu di tetangga ataupun teman-teman kantor atau di arisan gitu. Nah, dengan itu nanti Abang bisa berkembang gitu loh. Orang tahu dulu nih, Abang punya produk hasil kopi sendiri gitu. Terus yang kedua, edukasi. Edukasi selama-lamanya Pak Ngo kami berulang-ulang gitu. Gini, kami selama ini mengedukasi orang itu 3 hari Bang. Selama 3 hari ini mereka continue. Jadi mereka yang mau menjadi pegawainya Abang ini ataupun Abang bisa datang ke kedai kami. Di kedai kami Abang belajar. Kalau 3 hari ini tidak cukup, karena 3 hari ini kami yang mendatangi tempat Abang, gitu loh. Kami sambil berjualan sama Abang, itu kita langsung buka kedainya. Nah, langsung buka, nanti sembari kita buka kita belajar. Nah, kita langsung teori prakteknya sama si karyawannya. Nah, setelah 3 hari kami tinggal, apakah masih ada kekurangan? Nah, setelah ada kekurangan, oh saya belum ngerti di sini, Abang bisa datang ke tempat kami. Di tempat kami Abang bisa belajar kembali. Nah, apa yang kurang di sini, apa yang kurang gitu. Nah, untuk kayak materi tadi Bang, selama ini saya kalau ngajar memang pakai materi Bang. Taman waktunya kan tidak mungkin mencapai hanya 1 jam. Karena materi saya itu panjang dari hulu sampai hilir. Dari sebutir ceri merah sampai ke cangkir kopi. Gitu. Nah, itu biasanya Bang Pekarweda tuh yang biasa bacanya tuh. Nah, jadi nggak cukup waktunya saya jelaskan dari A sampai Z. Jadi kalau saya pakai modul, mungkin nanti kalau seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu butuh dengan penjelasan, saya siap mengirimkan modul ini untuk bisa dibaca-baca di rumah. Nanti kalau nggak jelas bisa langsung japri atau bisa telepon ke saya, ataupun bisa langsung datang ke kedai untuk ngeliat-liat kami, sekalian kita edukasi. Karena selama ini kami ini membuka kedai bukan hanya untuk berjualan kopi. Kami ini bercerita. Dengan cerita ini kami menjual kopi, mengedukasi orang, gitu loh. Dengan mengedukasi inilah orang akhirnya tertarik, gitu. Nah, jadi kedai ini bukan hanya sebagai penjual kopinya saja, tapi kami penjual cerita. Nah, salah satunya adalah yang tadi menghilangkan bagaimana caranya menghilangkan isu negatif yang ada di Gayo selama ini. Salah satu isunya adalah seperti yang saya katakan tadi untuk menghilangkan isunya. Kalian asik mengejar apa itu yang termasuk dalam glukosat. Kopi kami laris manis, nggak ada yang tersisa, bahkan PO aja udah menunggu. Gitu loh. Jadi sebenarnya glukosat ini orang-orang yang berkepentingan, saya nggak ngerti juga, nggak jelas juga berkepentingan apa, dia sering betul menyebutkan glukosa dan ini udah 2018 terjadinya, bukan 2021. Seharusnya itu sudah hilang dari benak-benak kita gitu loh. Saya kalau untuk menjelaskan ini, kenapa saya rela pulang ke Takengon untuk menanyakan langsung kepada orangnya. Bahkan dia sendiri dia hanya ketawa-ketawa saja gitu. Tapi kenapa orang yang membawa beban glukosat ini sebagai wadah untuk menjatuhkan kopi Gayo. Kami ini capek, istilah katanya bercerita. Bang Pikal juga bercerita dengan puisinya. Kami sebagai penggiat kopi juga bercerita sampai ke luar negeri bahwa kami ini memproduksi kopi yang terbaik. Bahkan kopi kami aja ludes, nggak akan ada sisa. Untuk kirim ke Jakarta untuk saat ini aja susah Bang. Jangankan 100 kilo. 50 kilo aja kita nyari kopi sekarang susah. Gimana untuk ekspor? Ini produksi untuk ekspor saya aja, PO saya ini udah numpuk Bang.
baru pengiriman nanti November. Itu pun berdoa terus supaya panen kita ini benar-benar tidak gagal seperti April kemarin. Nah, makanya hilangkanlah glukosa dalam pikiran kita. Yang ada adalah kopi Gayo itu adalah kopi terbaik dunia dengan harga tertinggi dunia yang sangat seksi. Nah, ketika saya berbicara di depan orang di salah satu kementerian luar negeri dengan membicarakan itu, ya kan? Saya tidak memikirkan glukosa. Kenapa? Karena glukosa itu saya sampingkan. Yang saya utamakan adalah kopi Gayo ini adalah kopi yang terbaik dari leluhur kita. Betul, betul. Nah, gitu. Kalau kita mengandung glukosa, kita udah lama mati yang minum kopi. Kita minum kopi tiap hari. Gitu. Tiap hari, pagi, sore, malam, bahkan jam 1 malam pun masih ngopi. Kenapa kita nggak ikut mati? Gara-gara minum kopi? Nggak ada. Maka glukosa itu cuma 0,02%. Bagi cuma satu negara. Bahkan banyak negara, Bang, ini sebagai catatan ya. Banyak negara yang tidak mau menggunakan sertifikat. Karena menggunakan sertifikat itu lebih mahal. Kita kenakan cas. Karena kita membuat sertifikat ini 150 juta untuk satu sertifikat. Casnya kita caskan kepada mereka. Bahkan mereka mau yang komersial tanpa sertifikat. Lebih banyak. Nah, apa gunanya itu glukosa dibicarakan ngabisin anggaran? Mendingan lebih baik bagaimana caranya petani kopi Gayo itu bisa go internasional, belajar di sana bagaimana cara menanam kopi yang baik, memetik kopi yang baik, memelihara kopi yang baik. Itu sih bagi saya, Bang. Nggak tahu ya kalau menurut yang lain. Tapi masukan saya yang begini biasanya dibilang terlalu vokal sama orang-orang dinas. Tapi saya nggak masalah. Karena apa? Saya tidak bergerak di negeri. Saya lebih mandiri gitu. Apapun kata orang, yang penting itu yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu yang kita katakan gitu. Oke, Bang, baik. Bang Usman cukup? Wah, berizin. Wah, luar biasa. Ya, siap, Bang. Datang aja, Bang, ke tempat kami kalau mau belajar kopi sebelum memproduksi kopi atau membuat kedai. Kita siap berkomunikasi, siap bercerita ya, Bang. Ya. Insya Allah. Terus asosiasinya ke dikembangkan ya asosiasi. Jadi biar ya, lebih menggaung. Iya, siap, Bang, siap. Ini lagi digodok mau, Bang. Urum-urum kita godoki, Bang. Gerpas keren, Bang. Ya, Bridgin, Pak Yusman, Bu Ade. Jadi ini jam 9 Palaman. Kurasa kita padai acara ini karena lebih 48 menit saking semangat, kira sebelum tutup, Bang Fikar berkenan baca puisi yang singkat saja, bikin pembakar semangat klub nih. Buat panas. Udah Bang, germeling ya, weh. Mut, Bang. Cerah belum. Udah Bang? Cerah. Oh, Bohmi kita. Puisi kita terus Bang. Bohmi. Ya, oke. Jadi lagu ling sini karena cukup jelas kita pada diskusi itu. Jadi dengan mengucap lapas hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, ngeselesai webinar ini sebagai kesimpulan bahwa ini peluang untuk membuka bisnis kopi atau kedai kopi ini cukup terbuka luas. Nah, bahkan pandemi ini justru memberikan peluang yang besar, apalagi untuk skala rumahan. Nah, jadi ini turah kita manfaatkan, baik yang bubuk, kemudian kopi rumahan, skala sedang, cool, betul. Dan ini juga mohon di Wakil Ketua 2, termasuk Divisi Entrepreneurship Forum Ekonomi Kreatif, untuk menindaklanjuti diskusi ini dengan diskusi tematik. Nah, katakanlah ini sebagai awal bagaimana berbisnis kopi dengan si sawah nih Bu Adina. Kemudian untuk diskusi berikutnya bagaimana kopi rumahan. Nah, lagu si sawah Bu Adina modal 7 juta, arah fasilitas ini. Nah, seperti apa teknisnya? Baru ke yang sedang, yang besar. Nah, renya arah saran Bang Fikar sini membahas di kopi ini geretina komoditas perkapian, gerkah? Tapi untuk silen ini kita bahas. Nah, dan yang ketiga soal asosiasinya. Ini Bang,
mohon Bang Darwan urum divisi entrepreneurship forum ekonomi kreatif ini dibahas one forum terbatas untuk menserius ini ketika kita jadiin sehingga arah action plan one sara tun 5 bulan nih ku Arabsu hana sih kita buatan melalui Guyup Teni dan dalam rangka melahirkan banyak pelaku kopi orang kita nih di Jabodetabek nih khususnya karena pasar utama Indonesia nih di kita nih. Nah, kemudian secara pengalaman praktis, jalan informasi dan peluang dari Ibu Adina dan ini turah kita manfaatkan betul-betul. Bagaimana kita saling bersikulan dan soal isu globalnya ini memang juga turah hati-hati kita. Aku sih ingat ini awal bedeh tengah oleh salah satu eksportir munyawah ini ku publik tahun 2019 sih ingat waktu ya Bu Adi dan ini muncul lagi 2021 nih. Nah lagu Kene Bang Pikarnya ini memang arah tapi ini juga kita cukup hati-hati one permainan ini karena persaingan secara global lagu isu luak zaman Bang 2010 waktu pas kita nos di Donggayu Senayan. Nah, jadi ini sebagai kesimpulan kelem nih dan ini buge nguk kita tindak lanjuti untuk diskusi kedua dan seterusnya one tun ini di penghujung 5 bulan terakhir periode kedua nih, gitu kah? Dan targetnya ke sih bagaimana asosiasi ini kita jadiin sehingga kita bisa berhimpun. Kemudian ini upaya-upaya perkopian memberdayakan orang kita nih untuk memperluas pasar kopi nih Sin dengan dan petani tepi nguk terbantu. Kurasa ya sebagai kesimpulan sebagai narasumber sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan ini kita tutup mulu baru ini kita diskusi mian. Jadi segermi mohon maaf atas segala kekurangan kurang lebih buge bermanfaat kita BWN mewakili ketua dan Bang Darwan wakil ketua 2 berizin dan kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ku stop recording ini. Baru kita ngobrol mian karena ini kita kiriman ku divisi informasi komunikasi hubungan antar lembaga untuk dipublish di channel YouTube tuh TV Musara Gayo.